shine in the east, you're gonna see the most beautiful kiss from the land which is calling everyone who loves rolling. Eyes can see the beauty of mountain to the sea, the majesty of nature to the city, embracing the moment whoever lives here. Your memories live on to the roof and the twilight. The world sometimes you feel solid by you. Your memories live on to the roof and the twilight. The world sometimes you feel solid by you. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Izunat Syuki, mahasiswa FISIP kelas B, prodi Administrasi Publik. Di sini akan mempresentasikan terkait dengan tugas akhir mata kuliah Ekonomi Publik. Jadi saya akan membacakan terkait bagaimana sih kebijakan fiskal dalam perekonomian di Indonesia. Jadi pertama perlu kita ketahui, biasanya kebijakan fiskal ini merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran serta pendapatan negara. Biasanya pendapatan negara ini berupa pajak pemerintah. Nah, kebijakan fiskal ini berbeda dengan kebijakan moneter. Artinya, kebijakan fiskal ini biasanya bertujuan untuk menstabilkan perekonomian negara dengan cara mengkontrol tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar. Nah, instrumen utama dalam kebijakan fiskal ini adalah pengeluaran dan pendapatan, yaitu pajak. Nah, kebijakan fiskal itu sendiri adalah kebijakan pemerintah dalam bidang anggaran dan belanja negara yang bertujuan untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Nah, jadi kebijakan fiskal ini bukan semata-mata kebijakan yang dalam bidang perpajakan saja, akan tetapi menyangkut bagaimana sih cara kita mengelola pemasukan dan pengeluaran negara, penyelenggaraan keuangan negara untuk mempengaruhi perekonomian. Nah, kebijakan fiskal ini pemerintah mengendalikan penerimaan dan pengeluarannya. Biasanya kebijakan ekonomi suatu negara tidak lepas dari campur tangan dari suatu pemerintah. Nah, karena pemerintah sebagai pemegang kendali atas segala sesuatu yang menyangkut semua, kebijakan ini
eh, bermuara kepada keberlangsungan suatu negara itu sendiri. Lalu biasanya dalam kebijakan ekonomi itu sangat beragam, artinya banyak dan bermacam-macam pula kebijakannya. Nah, oleh sebab itu pemerintah wajib menganut salah satu kebijakan yang paling dibutuhkan, kebijakan ekonomi sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan pemerintah. Apapun sistem yang dianut pemerintah, maka itulah sistem ekonomi yang terbaik, bagi perekonomian rakyat. Artinya sebelum melakukan kebijakan, kita lihat dulu analisisnya, dan itu ketika mengambil kebijakan itulah yang terbaik buat rakyat. Maka meskipun nantinya dalam perjalanannya memiliki berbagai kelemahan, akan tetapi kebijakan ini pasti memiliki dampak yang positif dan negatif. Salah satu dampak yang negatif yang terjadi adalah yaitu inflasi, di mana inflasi merupakan fenomena yang timbul akibat banyak jumlahnya uang yang beredar, terus biaya produksi naik, besarnya tarikan permintaan dari konsumen, dan adanya inflasi tularan dari luar negeri. Nah, akibatnya akan mempengaruhi perekonomian. Akibatnya akan mempengaruhi perekonomian dalam negeri, lalu pengangguran yang ada di suatu negara itu akan semakin tinggi juga. Nah, lalu di sisi lain juga ada dampak positif, yaitu dampak positifnya memudahkan pemerintah untuk mengatur perekonomian dan anggaran belanjaan suatu negara. Sehingga dengan kebijakan ini, maka hasil yang didapatkan digunakan untuk keperluan di dalam negeri dan untuk keperluan masyarakat yang ada di suatu negara itu sendiri. Nah, untuk itu dari kata belakang tersebut, kenapa saya mengambil kebijakan fiskal, karena ini perlu adanya sosialisasi serta pengetahuan yang lebih dalam terkait kebijakan terkait perekonomian yang ada di Indonesia. Nah, lalu ada 5 rumusan masalah yang bakal saya jabarkan. Yang pertama, bagaimana sih asal mula dari kebijakan fiskal. Lalu yang kedua, apa pengertian dari kebijakan fiskal. Lalu yang ketiga, apa tujuan dari kebijakan fiskal. Yang keempat, apa saja bentuk dari kebijakan fiskal. Yang kelima, bagaimana kaitan dengan kebijakan fiskal dan APBN. Lalu dari permasalahan ini tersebut, apa sih tujuannya? Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana asal muasal dari kebijakan fiskal itu sendiri. Yang kedua, mengetahui apa yang sebenarnya dari kebijakan fiskal itu sendiri. Lalu dapat mengetahui waktu dan kondisi yang tepat dalam menerapkan suatu kebijakan fiskal dalam perekonomian di Indonesia. Lalu mengetahui peran dan adanya penerapan kebijakan fiskal dalam perekonomian. Lalu bisa mengetahui bagaimana penerapan kebijakan fiskal pada negara maju, berkembang, dan negara yang tertinggal. Lalu mengetahui bagaimana hubungan antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, hubungan dari kebijakan dengan APBN dalam perekonomian di Indonesia. Nah, memasuki bab kedua yang terkait pembahasan. Yang pertama yaitu dari permasalahan tadi, bagaimana sih asal muasal dari kebijakan fiskal. Nah, jadi asal muasal dari kebijakan fiskal yaitu pertama, kesadaran terhadap pengaruh pengeluaran dan penerimaan pemerintah belum lama muncul dalam dunia ilmu pengetahuan. Artinya kita belum sadar bahwa terkait penerimaan suatu anggaran dari pajak, lalu pengeluaran yang dikeluarkan untuk masyarakat juga itu belum kita sadari, sehingga pengaruh-pengaruh dan pengeluaran pemerintah tersebut timbullah gagasan untuk dengan sengaja mengubah pengeluaran dan penerimaan pemerintah guna mencapai kestabilan ekonomi. Teknik pemerintah guna mencapai kestabilan ekonomi, nah inilah yang dikenal dengan kebijakan fiskal atau politik fiskal. Nah, pada tahun 1930-an, pengeluaran pemerintah itu hanya dianggap sebagai alat untuk membiayai kegiatan-kegiatan tersebut.
dan dinilai berdasarkan atas manfaat langsung yang dapat ditimbulkan tanpa melihat urgensi atau pengaruh terhadap pendapatan nasional. Nah, sebaliknya juga, pajak juga hanya dianggap sebagai sumber pembiayaan pendapatan nasional pengeluaran negara dan belum diketahui pengaruhnya terhadap pendapatan nasional. Akibatnya, dalam masa depresi di mana penerimaan pemerintah itu menurun, maka pengeluaran pemerintah pun harus dikurangi. Nah, hal ini justru berakibat pada semakin rendahnya pendapatan nasional serta semakin lesunya perekonomian yang ada di negara. Dan apabila timbul deflasi, nah ketika timbul suatu deflasi atau inflasi, kebijakan yang dipercaya untuk menanggulanginya adalah kebijakan moneter lewat bank sentral, malah bukan kebijakan fiskal. Lalu dalam masa depresi itu pada tahun 1930-an, artinya teori kebijakan fiskal ini muncul karena tidak mampunya kebijakan moneter dalam mengatasi atau menanggulanginya atas suatu permasalahan depresi itu sendiri. Nah, kebijakan moneter ini biasanya berguna untuk merangsang kegiatan individu atau swasta pada saat terjadi pengangguran dan harga-harga turun, mulai goncang tuh kan ya. Nah, maka cara yang ditempuh oleh kebijakan moneter adalah dapat dengan menambah uang. Yang beredar lewat politik diskonto dengan menurunkan tingkat berupa menurunkan tingkat bunga atau menurunkan deking, atau dengan politik pasar terbuka di mana pemerintah membeli surat berharga. Namun karena harga itu cenderung menurun, maka investor tidak berani mengadakan investasi sehingga penerimaan agregat tidak dapat meningkatkan suatu adanya dari depresi itu sendiri. Nah, dasar dalam pemikiran kebijakan fiskal ialah bahwa pemerintah tidak dapat disamakan dengan individu dalam pengaruh dan tindakan masing-masing terhadap masyarakat secara keseluruhan. Umumnya, para individu akan mengurangi pengeluaran apabila penerimaannya menurun, sedangkan pemerintah tidak harus berbuat demikian karena apabila pemerintah mengurangi pengeluarannya, maka tindakan ini justru akan lebih menyusahkan atau memperberat jalannya perekonomian, karena menurunnya pengeluaran pemerintah akan berarti menurunnya pendapatan masyarakat sebagai objek pajak dan selanjutnya justru memperkecil penerimaan pemerintah lagi. Di samping itu juga disadari bahwa dalam masa depresi banyak masyarakat atau swasta yang nganggur sehingga peningkatan dalam pengeluaran pemerintah tidak akan mengurangi investor sektor swasta melalui kenaikan tingkat bunga. Lalu permasalahan kedua terkait pengertian dari kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengelola, mengarahkan perekonomian ke kondisi yang lebih baik atau yang diinginkan dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Nah, kebijakan ini memiliki dua prioritas. Yang pertama adalah mengatasi defisit anggaran, pendapatan dan belanja negara atau yang disebut APBN dan masalah APBN yang lainnya. Nah, defisit APBN terjadi apabila penerimaan pemerintah lebih kecil dari pengeluarannya, dan yang kedua adalah mengatasi kestabilan dari ekonomi makro yang terkait dengan antara lain pertumbuhan ekonomi tinggi, tingkat inflasi dan kesempatan kerja dan neraca pembayaran. Sedangkan kebijakan fiskal terdiri dari perubahan pengeluaran pemerintah atau perpajakan dengan tujuan untuk mempengaruhi besar serta susunan permintaan agregat. Indikator yang biasa dipakai adalah budget defisit, yakni selisih antara pengeluaran pemerintah dan juga pembayaran transfer dengan penerimaan terutama dari pajak. Nah, kebijakan fiskal ini merujuk pada yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara
melalui pengeluaran dan pendapatan berupa pajak pemerintah. Berdasarkan dari beberapa teori dan pendapat yang dijelaskan di atas, dapat kita simpulkan bahwa kebijakan fiskal ini adalah suatu kebijakan ekonomi yang dilakukan pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara untuk mengarahkan kondisi perekonomian menjadi lebih baik lagi, yang terbatas pada sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran negara yang tercantum dalam APBN. Lalu permasalahan yang ketiga, apa sih tujuan dari kebijakan fiskal? Adapun tujuan kebijakan fiskal yang pertama yaitu untuk meningkatkan laju inflasi. Yang kedua, untuk mendorong investasi secara optimal secara sosial. Yang ketiga, untuk meningkatkan kesempatan kerja atau membuka lowongan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Yang keempat, untuk meningkatkan stabilitas ekonomi di tengah ketidakstabilan internasional. Yang kelima, untuk menanggulangi salah satunya inflasi. Lalu yang keenam, untuk meningkatkan dan mendistribusikan pendapatan nasional. Nah, lalu dalam kebijakan fiskal itu ada 3 fungsi utama. Yang pertama, fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Lalu permasalahan yang keempat yaitu bentuk-bentuk kebijakan fiskal. Nah, bentuk-bentuk kebijakan fiskal pada umumnya yang pertama dibagi 3 kategori. Yang pertama yaitu kebijakan yang menyangkut pembelian pemerintah atas barang dan jasa. Yang kedua, kebijakan yang menyangkut perpajakan. Yang ketiga, kebijakan yang menyangkut pembiayaan transfer. Lalu permasalahan kelima, hubungan APBN dan kebijakan fiskal. Nah, pengaruh kebijakan fiskal terhadap perekonomian bisa dianalisis dalam 2 tahap yang berturutan. Yang pertama, bagaimana suatu kebijakan fiskal diterjemahkan menjadi suatu APBN. Lalu yang kedua, bagaimana APBN tersebut mempengaruhi perekonomian. Nah, APBN ini memiliki 2 kategori. Kategori yang pertama yaitu mencatat pengeluaran dan penerimaan yang terdiri dari penerimaan. Yang pertama dari pajak, yang kedua pinjaman dari bank sentral, yang ketiga pinjaman dari masyarakat dalam negeri, yang keempat pinjaman dari luar negeri. Nah, sedangkan pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa, lalu pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai, lalu pengeluaran pemerintah untuk transaksi transfer payment. Nah, kebijakan anggaran pemerintah dahulu selalu mengharuskan kebijakan anggaran berimbang, artinya harus stabil antara pengeluaran dan penerimaan. Nah, kebijakan berimbang ini terjadi ketika pemerintah menetapkan pengeluaran itu sama besar dengan pemasukan. Namun pada saat ini kebijakan anggaran dapat menjadi kebijakan anggaran defisit atau defisit budget, atau juga anggaran surplus atau surplus budget, artinya kelebihan anggaran. Lalu apa sih kebijakan anggaran defisit ini? Kebijakan anggaran defisit ini adalah suatu kebijakan pemerintah untuk membuat pengeluaran lebih besar dari pemasukan negara guna memberi stimulus pada perekonomian. Dalam hal ini, peningkatan pengeluaran yaitu pembelian pemerintah atas barang dan jasa, peningkatan pembelian atau belanja pemerintah berdampak terhadap peningkatan pendapatan nasional. Contohnya, pemerintah mengadakan proyek membangun jalan raya. Dalam proyek ini pemerintah membutuhkan buruh, pegawai, atau pekerja lainnya untuk menyelesaikannya. Nah, hal ini membuat pendapatan orang bekerja itu semakin bertambah. Nah, anggaran defisit ini memiliki beberapa keunggulan maupun kelemahan. Salah satu keunggulannya adalah terdapat penertiban pada angka defisit atau nilai tambahan utang yang jelas dan lebih transparan, serta bisa diawasi oleh masyarakat. Lalu ada juga pengaruh kebijakan fiskal, pengaruh resiko dalam kebijakan fiskal. Resiko fiskal didefinisikan sebagai potensi tambahan defisit APBN yang disebabkan oleh sesuatu di luar kendali pemerintah. Nah, pengungkapan resiko fiskal sangat perlu untuk mencapai 4 tujuan strategis. Yang pertama, peningkatan kesadaran seluruh pemangku kepentingan stakeholder dalam pengelolaan kebijakan fiskal. Yang kedua,
meningkatkan keterbukaan fiskal, yang ketiga meningkatkan tanggung jawab fiskal, yang keempat menciptakan kesinambungan fiskal. Nah, resiko fiskal dikelompokkan dalam 4 kategori utama. Yang pertama resiko ekonomi makro, yang kedua resiko utang dinamika ekonomi makro, yang ketiga kewajiban kontingensi pemerintah pusat, yang keempat desentralisasi fiskal. Lalu kesimpulannya adalah kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Nah, instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak. Nah, kebijakan fiskal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengelola isi permintaan barang dan jasa, untuk mempertahankan produksi yang mendekati full employment, dan untuk mempertahankan tingkat harga barang dan jasa agar inflasi dan deflasi terjadi. Nah, saran untuk kedepannya, harapan kami makalah ini dapat memberi pemahaman yang lebih dalam kepada pembaca terkait materi yang terdapat dari kebijakan fiskal yang di atas. Kami juga sangat terima kasih. Sekian dari saya secara pribadi, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana ada kesalahan atau kekurangan dalam menyampaikan suatu materi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Rahayu, salam kebajikan, merdeka, merdeka.